Silakan Bu Emma sama Pak Roni bisa. Roni aja apa? Ya udah, nggak apa-apa sih. Selamat malam teman-teman seller. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk semuanya. Hari ini kita mendengarkan Pak Margeti Herwin sebagai narasumber tentang bauran marketing ya Pak? Yes. Marketing mix. Yes, Pak, ya? bauran marketing. Bagus banget ini. Saya langsung WA Pak Yudi bilang, Pak ini bagus sekali nih, saya bilang gitu. Kita tunggu teman-teman yang lain ya Pak. Ya. Atau bisa dimulai Pak langsung. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih Mas Yudi. Siap. Ya, Bu Erni, Pak Roni, Pak Nanang yang udah bergabung. Nih ada Biu Pak Nori, ada Asia Jaya. Mungkin Mas Yudi mau kasih pengantar dulu, pembukaan sedikit. Kata-kata ya, karena udah lama nih nggak dengar Mas Yudi ngomong nih di Zoom dengan saya nih, obsesi nih. Silakan Mas Yudi. Siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Terima kasih Pak Coach Getty, Pak Roni, Bu Emma, Mbak Erni, Pak Nanang, saya absen ya. Terus ada Mas Yazid. Kemudian dari tim Asia Jaya, terima kasih Pak Roni ini atas supportnya. Karyawannya disuruh gabung juga ini kayaknya ya untuk belajar. Terus kemudian ada Bu Dr. Nori ini. Selamat malam Bu Nori. Ini yang malam. Kapan hari jadi narasumber konus yang terkait bioplastik. Terima kasih yang hadir malam ini ya Bu Dokter. Iya, makasih forum ini bisa belajar sama-sama. Siap. Malam ini kita belajar ke Pak Coach Getty di program Obsesi, obrolan seputar motivasi, inspirasi, dan edukasi. Ya, ini udah episode berapa kali ya, Coach ya? Mungkin ketiga. Kali ya? Hah? Belum ketiga. Lebih kak ya, Coach? Lebih ya? November, Desember, keempat. November, Desember, ya? Januari, Februari. Alhamdulillah masih konsisten. Semoga terus konsisten sama halnya dengan program bonus yang lain. Obsesi ini juga program yang menurut saya ini luar biasa. Banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari pakarnya, dari Pak Getty, karena biasanya kalau secara profesional pasti mahal undang beliau. Tapi di hari ini dan next itu di program obsesi beliau bersedekah ilmu, bahasanya bersedekah ilmu. Jadi terima kasih banyak Coach Getty. Kami tidak bisa memberi apa-apa. Semoga saja Allah Subhanahu Wa Taala membalas kebaikan Coach Getty. Amin. Kebaikan pula. Dan semoga Bapak Ibu semua bisa manfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya. Karena ini luar biasa pastinya untuk kita bisa belajar terus bersama dengan beliau, owner Smart Business Coaching Firm, Coach Getty, yang banyak menginspirasi. Mungkin itu, Coach. Terima kasih Mas Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jadi hari ini mohon izin sharing ya. Kalau saya sebutnya selalu sharing, karena saya tidak memberikan ilmu-ilmu yang original dari saya, cuman saya memberikan sebuah metodologi yang mudah untuk ilmu-ilmu atau pengalaman yang kita sudah punya bisa diimplementasi di bisnis, kira-kira gitu. Karena saya seorang bisnis coach ya, pelatih bisnis yang sampai saat ini alhamdulillah masih dipercaya oleh beberapa pemilik bisnis, dan alhamdulillah sekali di awal tahun ini bisnis sudah mulai tumbuh. Dan juga saya sudah mulai padat lagi waktunya gitu ya. Saat ini alhamdulillah bertambah terus ya jumlah klien dan pendampingan dan program-program korporasi sudah mulai masuk gitu ya. Dan udah mulai keliling ini lagi. Udah mulai keliling lagi kemarin saya baru pulang dari Balikpapan ya, nanti awal bulan Maret saya akan ada di Ternate ya, dan juga Pak Bupati Maluku Tenggara sudah minta saya balik untuk kembali ke Key Island untuk dampingi beliau lagi karena banyak program yang tertunda gara-gara pandemi. Saya mohon izin share screen teman-teman. Kelihatan ya share screen-nya ya? Kelihatan. Oke. Nah, ini ada rekamannya. Jadi kalau teman-teman mau tahu tentang
saya lakukan, ya bisa cari di website saya, ada coachmargeti.com atau blog saya gitu ya. Website saya Learning Management System di smartbusinesscoach.co.id. Nanti saya kasih linknya, teman-teman. Jadi ini adalah materi yang saya ambil, materi yang sangat simple sebenarnya, cuma satu topik aja, satu tools aja, namanya Marketing Mix 4C, 4P, 4C, dan 4E. Saya kembangin. Cara mudah tentukan strategi pemasaran di era milenial. Jadi ini nggak bicara tentang teori, tapi bicara tentang bagaimana teman-teman membuat strategi marketing yang mudah dengan matriks yang saya ciptakan sendiri nanti di sesi akhir, tapi saya kasih pengantar. Kalau bicara tentang metodologi bisnis atau metodologi coaching, memang saya kembangin metodologi yang simple. Kenapa? Dengan metodologi, teman-teman bisa menggunakan ilmu dan pengalaman jadi mudah. Ini pengalaman saya, jadi kalau teman-teman baru kenal saya, panggil saja saya Coach Titi gitu ya. Saya punya pengalaman di beberapa bidang, pernah menjadi seorang graphic designer, publisher gitu ya, di televisi. Saya juga hampir 18 tahun mengajar di Universitas Indonesia, jadi pegawai negeri teman-teman, dan akhirnya harus keluar di tahun 2015 ya. Kenapa? Saya udah sibuk banget. Saya jadi coach itu di tahun 2008. Ngambil certified coach internasional, business coach. Dulu di Indonesia belum banyak coach gitu ya. Saya ambil ini international certified. Saya harus keluar negeri ngambil beberapa certified. Sampai tahun 2016 saya itu adalah master trainernya business model Alexander Osterwalder. Jadi strategizer namanya, itu 2016 saya ambil di Hong Kong. Jadi ini adalah beberapa sertifikat yang saya ambil untuk saya bisa menjadi seorang business coach mendampingi para pebisnis. Karena pada saat itu 2008 sampai belum banyak sertifikat di Indonesia. Kalaupun ada sertifikat coach di Indonesia itu cuma kompetensi, cuma bagaimana cara coaching. Tapi kalau kita mau dampingi para pebisnis atau profesional atau eksekutif di korporasi, kita nggak cukup dengan kompetensi coach-nya aja, tapi kita harus punya sebagai master coach-nya untuk tahu pola-pola metodologi step by step yang lebih dalam lagi. Jadi panjang sebenarnya kalau ngambil sertifikat, dan nilainya nggak murah gitu ya. Makanya kalau Mas Budi selalu bilang Coach Getty mahal, Coach Getty mahal. Sebenarnya bukan mahal gitu ya, karena memang secara profesional ya, berkualitas, dan klien itu dapat hasil gitu. Mereka bayar saya mahal di awal, tapi begitu mereka dapat hasil, mereka bilang, waduh, ternyata murah ya bayar coach, kenapa saya nggak dari dulu bayar gitu. Karena selama ini saya pusing jalanin sendiri, nggak maju-maju, udah keluar banyak uang, sudah banyak hal yang saya korbankan, tapi saya tetap berada di jalan di tempat. Ya itu banyak. Ya, baru setelah mentok gitu baru cari coach, ya udah habis energinya, udah nggak bisa bayar fee-nya lagi. Banyak yang saya temui seperti itu. Dan alhamdulillah saya juga banyak dampingi binaan-binaan UMKM, seperti sekarang lagi dampingi BRI gitu ya, Bank Indonesia, terus ada beberapa komunitas yang saya dampingi UMKM, dan alhamdulillah beberapa dari mereka dari tahun 2008 sudah banyak yang jadi besar. Ada yang memang sekarang sudah eksportir, yang tadinya omsetnya cuma 30-40 juta sebulan karena UMKM, ya setelah di coaching sekarang omsetnya sekitar 2,5 miliar per bulan gitu ya, sebelum pandemi. Jadi tumbuhnya itu nggak cuma ratusan persen, ada yang sampai 5.400%. Dan ada klien yang saya dampingi sampai 8 tahun, dari mulai dia membangun bisnis rumahan sampai akhirnya punya pabrik. Dan itu semua saya lakukan, kenapa? Karena kita ini kadang-kadang tidak bisa jalan sendiri untuk jadi besar. Bisa cepat iya kalau sendiri, tapi kita harus bersama-sama. Makanya semangat Konus ini, Mas Yudi, mengumpulkan orang banyak, mengumpulkan orang-orang yang punya potensi, punya pengaruh luar biasa di Konus, ini dengan tujuan untuk kita semua jadi besar gitu. Dan mudah-mudahan ini ditangkap oleh teman-teman yang hadir hari ini dan bisa sharing kepada teman-teman di luar sana, dan silakan undang mereka malam ini untuk dengar pemaparan saya, karena memang saya jarang-jarang seminar saya sekarang sangat jarang nih Mas Yudi, udah diminta-minta. Kenapa? Karena waktunya padat banget. Saya
punya internal klien sekarang sekitar 20 perusahaan dan dampingi korporasi hampir 10-an gitu. Jadi waktunya itu padat banget lagi sekarang, padat banget lagi. Tapi alhamdulillah cuma online. Ya, dan beberapa yang offline saya lihat-lihat juga supaya nggak menyita waktu. Nah, bisa pertama kalau keluar kota, kayak kemarin ke Balikpapan harus Sabtu dan Minggu karena hari lainnya itu full dan padat gitu ya. Nah, nanti awal Maret ke Ternate, ya Ternate itu hilang berapa hari? Hilang 1 hari 2 hari, tapi itu program pemerintah. Nah, program pemerintah itu saya bantu supaya pemerintah dapat hasil juga dari apa yang dilakukan. Nah ini Coach Getty Channel, jadi nanti bisa lihat ada Twitter saya, ada Instagram, ada Facebook. Nah itu nomor WA saya. Ada website saya coachmargeti.com sama smartbusinesscoach.co.id. Teman-teman yang hadir di sini silakan untuk login registrasi supaya bisa lihat video-video tutorial yang free maupun yang saya buka untuk belajar gitu ya. Dan itu banyak banget, ratusan video. Jadi kalau lihatnya aja mungkin nggak habis dalam waktu 6 bulan kali, karena saya tabung dari pengalaman saya dan sekarang akan terus bertambah lagi. Sekarang waktunya adalah merekam dan menguploadnya juga butuh waktu gitu ya. Tapi insya Allah sih akan bertambah terus. Ada YouTube, Margeti Erwin, silakan subscribe. Ada LinkedIn saya. Nah, saya jelasin lagi namanya Blueprint Bisnis. Ini mungkin Pak Roni udah pernah lihat, Mas Yudi udah pernah lihat. Kita kemarin itu pernah berbicara tentang yang namanya redesign bisnis model. Ya, ini kita maju terus, Hari ini saya akan bicara tentang marketingnya, bagaimana kita bisa membuat strategi marketing sehingga kita bisa membuat benar-benar paham tentang marketing strategi dan sales strategi yang tepat untuk bisnis kita bisa tumbuh. Ya, ini ada 9 step, ya, 9 step yang sangat penting, yang sangat membantu teman-teman, ya, dan ini saya latih klien saya itu dengan mudah, yaitu dengan apa? Dengan yang namanya Canvas strategi. Ini ada bisnis Canvas strategi for identity. Saya biasanya menggunakan Canvas untuk berdiskusi. Klien saya jadi paham tentang bagaimana menurunkan big goal menjadi smart goal, strategi, dan action step. Bagaimana dia memahami internal kondisi, eksternal kondisi yang kita bahas bertahap, sehingga mereka dapat yang namanya strategi pembenahan maupun strategi antisipasi. Apalagi yang mereka bisa buat, yaitu saya biasanya menggali lebih dalam visi, misi, culture dari bisnis mereka, sehingga mereka memiliki visi, misi yang bagus, yang kuat untuk perusahaan. Ini yang penting, business identity. Besok pagi, jam 9, jam 10, saya siaran di Indika FM. Judulnya adalah bagaimana membangun value produk atau jasa Anda, sehingga Anda menjadi pilihan utama di pelanggan Anda. Bisa lihat di indikafm.com, itu jam 9 sampai jam 10. Ya, saya share summary-nya. Nah, ada lagi namanya bisnis Canvas strategi untuk unique selling. Unique selling itu saya meng-coaching klien saya untuk memiliki ide dalam membuat produk atau jasa di perusahaannya. Ada kanvasnya. Semua gampang, tinggal bertanya, mereka menempel. Kenapa bertanya? Karena mereka yang tahu sebenarnya, bukan saya yang tahu. Saya seorang coach melatih cara berpikir, melatih cara mereka mengelola pola diri, melatih cara mereka untuk melakukan pekerjaannya dengan efisien. Makanya coach itu banyak bertanya dari metodologi yang dia share. Bukan banyak ngajarin, itu namanya mentor. Banyak ngasih tahu, yaitu konsultan, karena dia lebih hebat, lebih jago. Tapi pada saat seorang pebisnis itu hanya didampingi sama mentor dan konsultan, yang tahu konsultan atau mentor itu tentang bisnisnya akhirnya. Si ownernya nggak pernah akan tahu, kenapa nggak pernah dilatih. Nah, kalau di coaching sama Coach Getty, di bisnis coaching program saya, kliennya bingung, Pak. Ya, kayak Pak Roni, kalau di coaching, palanya pusing sama saya coaching. Kenapa? Karena saya ajak mikir. Ini banyak orang bayar saya maunya gampang, nggak mau mikir. Loh salah, yang namanya orang didampingi coach, dia akan dilatih, dia akan diajak berpikir, bahkan sampai pusing, bahkan dia sampai nyerah. Coach, ini saya bingung. Ya ayo lawan terus. Kenapa? Karena jadi pebisnis itu sebenarnya tidak semudah yang kita pikirkan gitu. Nah, saya ciptakan tools-tools ini supaya mikirnya berdasarkan frame. Setelah dia punya ide, bagaimana jadi produk? Nah, kita bikin produk desain kanvas. Ini bukan tools kelas kabupaten, bukan Pak. Ini kelas dunia. Kenapa? Karena ini ada sertifikasinya untuk bisa menjalankan tools-tools ini. Nah, ini beberapa
perusahaan-perusahaan BUMN saya dampingi untuk mereka menciptakan produk-produk di BUMN mereka gitu ya, kayak waktu itu ada beberapa kementerian dengan anak-anak perusahaannya diskusi tentang bagaimana membuat produk yang unggul. Baru kita melakukan SWOT analisis. SWOT analisis juga ada matriksnya, namanya TOS matrix. Ya. Baru kita turunkan menjadi revenue model. Revenue model itu setelah kita tahu produk kita mau masuknya tuh dari mana aja, saluran duitnya. Kalau restoran itu kan penjualan makanan, penjualan minuman. Kalau kita nggak tahu revenue model, strategi seperti apa yang bisa kita lakukan untuk naikin penjualan, nggak bisa. Kita nggak bisa mempunyai satu strategi untuk membuat semua barang kita terjual, nggak bisa. Kita mesti tahu segmennya siapa, mereka itu butuh apa, sehingga kita akan jual by produk sesuai dengan segmennya masing-masing. Itu juga ada pemikiran tersendiri. Ini bisnis canvas strategi for unique selling. Berikutnya lagi, bisnis canvas strategi for action. Nah, ini yang kemarin sudah teman-teman dapat nih di obsesi sesi sebelumnya. Ada bisnis model. Nah, nanti saya akan masuk lagi ke value mapping, belum, kita bertahap Mas Yudi gitu ya. Kalau dikasih semua dalam satu sesi selesai gitu ya, tapi nggak ada yang dilakuin. Nggak ada yang dilakuin. Karena ini saya punya sekitar 28 kanvas strategi. Masih bertambah lagi gitu. Identify potential market. Nah, yang hari ini marketing mix 4P, 4C, 4E. Satu ini aja udah bisa 1 jam 2 jam kali. Baru step sales proses, baru 5W strategi. Jadi mahalnya itu karena ada hasilnya, Mas Yudi. bukan cuman sekedar coaching kutahe. Saya takutnya coaching kutahe. Ya. Nah, jadi saya lanjut lagi. Nah, baru kita punya namanya bisnis canvas strategi for matrix. Nah, bagaimana kita membuat 90 days big goal, kita bagi kepada big goal per departemen. Nah, kita pecah lagi menjadi alat ukur yang namanya objective key results. Ini adalah metodologi yang diciptakan oleh John Doerr, ya, yang membuat Google, Intel sukses luar biasa. Ya, dan ini juga digunakan saat ini di beberapa perusahaan-perusahaan besar. Nah, kita banyak yang nggak tahu. Kenapa? Karena kita kadang-kadang resource kita, pembelajaran kita terbatas. Effective key results. Kita akan mengukur KPI bukan dari activity, tapi dari ukuran keberhasilan. Ya, klien kita, tim kita disuruh mendapatkan 5 klien. Dia belum dapat 5 klien, walaupun KPI-nya secara kunjungan, KPI-nya secara mengirim materi konten kepada prospek itu sudah, tapi kalau dia belum dapat hasil, berarti key result-nya belum tercapai. Itu yang harus dipahami oleh teman-teman pebisnis. Supaya kita bisa lebih produktif, dan teman-teman yang kerja sama kita itu bukan sekedar kerja dibayar, tapi kerja yang menghasilkan. Nah, ini bisnis strategi for matrix gitu ya. Nah, ini nanti ada OKR structure-nya, OKR structure 360 ya. Ini semua ada polanya. Kita akan bicara ini nanti di OKR. Ya, yang terakhir bisnis performance management system for personal. Nah, ini ada penilaian terhadap personal ya dari key result-nya. Ya, baru kelihatan bahwa nanti setiap orang itu bisa kita ukur kinerjanya. Jadi nggak ada lagi tim kita itu kerja sekedar kerja. Mereka ada alat ukurnya. Dan mereka benar-benar bisa mengetahui jika mereka tumbuh biasa. Oke. Nah, ini yang sangat penting. Jika bisnis Anda tidak ada di internet, maka bisnis Anda akan keluar dari bisnis. Itu poin sekarang gitu. Ya, ini Bill Gates bilang. Ya, kalau dicari di internet, ini orang siapa nggak ketemu. Ini orang bisnisnya apa nggak ada. Oh ya udah, berarti ini orang cuman bohong doang nih. Orang berpikir begitu sekarang. Untuk mengetahui orang nipu kita aja sekarang tahu. Untuk mengetahui siapa yang nelpon kita aja sekarang, ini orang bener, orang ini adalah orang yang ngomong dengan nama yang dia sebutkan, atau dia punya nama banyak di dalam WA-nya, nomornya, ketahuan sekarang. Ada aplikasi namanya Get Contact. Kita bisa tahu. Karena saya penting banget punya itu. Kenapa? Orang-orang yang nipu dengan nama kita bisa ketahuan. Ya, kemarin ada yang ngaku namanya Margeti Herwin, pakai nomor yang bukan nomor saya, mau WA kepada
Semua teman-teman saya nggak tahu dapat di mana, biasanya dari sosial media. Simple aja, nomor teleponnya saya capture, saya kasih ke teman saya di kepolisian, si polisi tahu dia ada di titik mana. Dia ada di daerah mana, polisi tahu. Jadi sekarang nggak main-main untuk nomor HP, nomor WA, seakan-akan kita itu orang lain dengan meminta pinjam uang apa segala macam, ya itu ketahuan. Di titik rumahnya ketahuan Mas. Saya share kepada nomornya, Pak, tolong Pak, kerja yang jujur lah. Saya langsung kerja yang jujur lah, ya jangan membawa nama saya untuk membohongi orang lain. Ini alamat Bapak, ini titik Bapak, saya hari ini pencet tombol, kalau Bapak masih ini langsung diciduk. Wah, takut dia langsung panik dia Pak. Wah, hilang langsung nomor teleponnya. Jadi nggak main-main Bu, Pak. Ya, kita bisa kejar sampai ke lubang tikus sekarang. Ya. Dengan peduli lindungi aja nomor NIK-nya ketahuan aja orang itu ada di mana ketahuan sekarang Pak Yudi. Jadi nggak bisa kita bohong lagi. Ya. Kecuali kita utang nasi uduk ya, di warung sebelah dia nggak tahu rumah kita di mana karena Bu nasi uduk nggak pakai peduli lindungi. Oke, teman-teman, saya lanjut. Nah, marketing strategi konsep. Ya. Berapa investasi yang Anda keluarkan untuk membeli lifetime customer? Pernah nggak teman-teman hitung? Nah, itu pertanyaan saya simpel. Pernah nggak kita hitung? Kita itu dapetin customer itu berapa ya uang yang kita keluarin untuk dia lifetime? Artinya apa? Dia bersama kita terus. Saya bisa menghitungnya. Seorang klien saya yang saya dapat dan dia akan tekan kontrak yang panjang sama saya, itu saya bisa hitung. Berapa saya keluarin uang untuk dapetin itu. Ya, itu ada polanya, ada caranya. Ya. Dan kalau kita punya catatan bahwa lifetime customer kita beli semakin murah setiap waktu, berarti kita makin bagus dalam strategi yang namanya get customer gitu ya. Nah, ada dua hal yang vital dalam marketing. Yang pertama adalah akuisisi cost. Akuisisi cost itu untuk kita mendapatkan klien pertama kita, itu namanya akuisisi cost. Lifetime value, nilai yang harus kita keluarkan dan kita jaga sebagai investasi untuk membuat dia stay sama kita. Nah, itu strateginya ada juga. Sehingga kedua inilah yang harus kita selalu ukur. Apakah dia makin murah? Kalau makin murah berarti kita makin efisien. Kalau makin mahal berarti kita makin tidak tertarik bisnisnya ya bagi orang yang akan membutuhkan. Nah, itu ada caranya juga. Akuisisi cost itu apa aja? Biaya iklan untuk dapatkan satu database, biaya dalam mendapatkan list prospek, biaya per info kit, biaya per tahapan conversion rate, biaya conversion rate itu pada saat kita dapat prospek, terus dia langsung jadi customer, berapa kali proses yang kita lakukan, itu namanya akuisisi cost. Ya, orang itu langsung jadi, itu berarti bagus. Biaya pertahapan proses penjualan, jadi ada proses penjualan yang kita lakukan, misalnya dia dikasih free, beli setengah, beli apa, itu namanya proses penjualan, itu biayanya berapa, kita dapat customer, itulah hitungan akuisisi cost. Sama biaya komisi penjualan. Jadi wajar teman-teman sekarang paham kenapa Tokopedia itu nilainya besar. Karena dia punya database besar, sehingga kalau dinilai akuisisi cost-nya itu murah banget. Ya, akuisisi cost-nya murah banget. Kenapa? Karena orang yang masuk menjadi database di Tokopedia, Tokopedia sekarang tidak mengeluarkan apapun. Gojek tidak mengeluarkan biaya apapun. Ya, untuk dia masuk saat ini. Cuman waktu awal dia menarik orang-orang baru, itu besar banget biayanya. Nah, itu yang dibayar oleh beberapa angel investor untuk dapetin database tadi. Ya, jadi data kita memang sudah ada di mana-mana, Pak. Jadi kalau kita suka makan bubur, yang keluar iklan di Facebook, bubur ayam terus, Pak. Jadi nggak ada yang lain. Dia tahu nih, kita sukanya bubur ayam. Ya, kita sering ke dokter, kita sering bayar pakai kartu kredit, kita lagi berobat kolesterol, tidak akan ada iklan bahan-bahan makanan kolesterol di iklan kita. Itu jadi semuanya udah seperti itu sekarang. Ya. Nah, marketing campaign. Marketing campaign itu yang pertama tertarget. Yang kedua ada offering, yang ketiga baru desain. Kalau kita tertarget, otomatis 10/10 itu kita dapat.
karena marketing campaign tepat. Tapi kalau cuma over, tidak tertarget, cuma ada offering, kasih diskon, kasih potongan, tidak tertarget kepada yang butuhkan, dari 10 yang lihat atau 10 prospek cuma dapat 5. Tapi kalau kita hanya berpikir desain yang bagus, konsep yang bagus, ya hal-hal cuma kata bilang bagus, bablas angine, itu cuma bagus konsepnya. Tapi ada offering nggak? Nggak ada, nggak akan dilirik orang. Tidak tertarget kepada orang-orang bekerja yang sering masuk angin, produk itu nggak akan dibeli. Jadi pastikan 3 poin ini benar-benar teman-teman pahami. Tidak marketing dengan salah. Marketing itu, sorry batuk. Marketing itu hasilin prospek. Sales ngasilin customer. Sorry batuk. Mina, silakan minum dulu, Coach. Terlalu semangat ya, Coach Getty. Nice, luar biasa. Karena tenggorokannya lagi memang nggak enak. Ya karena flu yang ini. Oke, terima kasih. Lagi diambil minum. Nah, jadi tadi teman-teman, kalau kita buat marketing strategi, hal itu untuk dapetin prospek. Marketing sama sales beda. Strategi marketing sama sales strategi beda. Nggak bisa disamain. Ada orang bilang, Coach, di kita nggak ada orang sales. Orang marketing itulah sales. Nah, ini yang salah. Sehingga kita lupa bahwa orang sales itu harus memiliki strategi menangkap prospek jadi customer. Kalau orang itu yang bangun jadi prospek, yang bangun akhirnya menjadi customer, itu cara konvensional zaman dulu. Zaman dulu marketing nggak ada, yang ada sales, suruh cari prospek, suruh jualan, door to door, itu konvensional. Sekarang strategi online kita, digital marketing kita, itu harus menimbulkan prospek sehingga prospek itu bisa dikonversi menjadi customer oleh sales kita, kira-kira gitu. Nah, marketing adalah investasi, bukan biaya. Ini yang harus kita benar-benar pahami. Makanya siapkan marketing plan Anda. Ya, tahap 1, tentukan marketing goal. Tahap 2, rencanakan strategi marketing mix. Jadi, bukan kita bikin marketing mix tanpa ada goalnya. Kita harus tetapin dulu goalnya apa. Apakah kita mau membuat branding? Branding jangan berharap terjadi direct selling, karena kita lagi membangun branding aja. Edukasi, share informasi, semuanya dalam branding, public relationship yang dilakukan, public speaking dilakukan untuk produk kita, itu adalah marketing goal yang kita mau, baru kita tentukan marketing mix-nya. Nah, ini saya tunjukkan lagi, saya pernah bicara ini ya waktu bicara tentang marketing karakter ya, tapi sekarang saya dalemin lagi kepada strateginya. Jadi marketing yang kita sering dengar adalah tentang produk, tentang price, tentang place, tentang promotion. Inilah yang akan kita buat strateginya. 4P untuk strategi. Targetnya apa? Target 4P menuju kepada 4C. Jadi kalau produk itu targetnya adalah customer, kalau price itu adalah targetnya cost, place itu targetnya convenience, promotion targetnya communication. Nah, yang namanya target, terus kita nggak tahu impact-nya apa, itu jadi salah. Makanya di sini, begitu kita punya strategi 4P, menuju target 4C, impact-nya harus 4E. Jadi kalau produk, targetnya customer, customer-nya harus bagaimana? Sesuai ekspektasi, itu 4E. Kalau price, strateginya, targetnya adalah tentang biaya seperti apa? Excellence. Jadi bukan mahal dan murah. Kalau itu merasa banyak excellence, berarti dia bisa jual dengan harga mahal, nggak ada masalah.
Karena cost excellence itu dirasakan oleh pelanggan menjadi biaya yang terjangkau, ya, biayanya masuk akal, kira-kira gitu. Kalau place, targetnya simple, convenience yang menimbulkan experience bagi pelanggan. Jadi kalau pelanggan datang ke coffee shop, dia bukan jual kopi, tapi dia merasa nyaman di coffee shop itu, terus dia mendapatkan pengalaman, experience yang berbeda, itu jadi beda. Ya, dia bisa ngobrol lama-lama di situ, dia bisa beli kopi, ya, walaupun kopinya sih mungkin jadi nggak enak-enak banget, tapi tempatnya di situ yang bagus. Karena 4P ini bisa menjadi strategi yang membuat unik. Nah, promosi yang kita lakukan, itu harus menimbulkan emosi, impact-nya. Karena target kita berkomunikasi kepada pelanggan kita sehingga menimbulkan emosi. Ini kunci pentingnya 4P, 4C, 4E. Sekarang saya jabarin. Produk itu simple. Yang membuat customer ekspektasi itu brandingnya bagus, packagingnya orang suka. 2 doang kok produk strategi itu, branding and packaging. Ya, sesuai dengan customer ekspektasi. Sesuai dengan customer ekspektasi. Nah, coba dikelola packagingnya sama branding. Branding ini menjelaskan apa, Coach? Menjelaskan value. Menjelaskan value yang dibutuhkan, yang diinginkan oleh pelanggan maupun calon pelanggan. Ada klien saya, dia jualan korset. Nggak naik-naik penjualannya, karena yang dia jual korset. Padahal korset itu adalah alat kesehatan yang bisa membantu ibu-ibu habis melahirkan memiliki tubuh ideal kembali, karena dia bisa menyerap lemak, bisa menyerap ion-ion negatif, sehingga tubuhnya bisa bagus lagi. Dia nggak jelaskan itu. Akhirnya begitu di coaching sama saya, diberesin bahwa yang dia jual adalah alat kesehatan untuk membuat wanita habis melahirkan kembali ke tubuh ideal dalam bentuk korset. Di balik cara berpikirnya, brandingnya berbeda, packagingnya berbeda, penjualannya, tahu nggak Pak Yudi, naik berapa persen? Dalam 3 bulan, yang tadinya cuma 200 juta per bulan, hari ini dia lewat 1 miliar per bulan, dan itu 9 bulan, dari 3 bulan sampai 9 bulan. Omsetnya sekarang sudah 1 miliar, udah kewalahan import barangnya. Dia bilang, kok saya sekarang pusing, kebanyakan order nih, coaching sama Coach Getty katanya. Bukan coaching sama saya bilang. Sama siapapun, kalau coach itu paham bagaimana Bapak dilatih, bukan Bapak diajarin, Bapak dilatih untuk menemukan potensi, itu jadi beda. Ini poin pentingnya. Karena banyak yang merasa di coaching itu, aduh ditanya-tanya doang, kagak dapat apa-apa, bukan. Ya, yang harus dipikirin adalah pertanyaannya tepat atau enggak untuk meningkatkan bisnisnya tumbuh gitu. Karena yang dibeli sama klien kita adalah value dalam bentuk produk. Gue simpan dulu pertanyaannya ya, nanti biasanya pertanyaannya banyak hal-hal yang luar biasa. Ya, nah, price strategi yang nomor 2. Strategi simple. Ada price objektif. Ya, price objektif itu adalah kita mau masuk ke harga yang seperti apa gitu. Apakah kita mau masuk pasar premium, mau masuk pasar yang seperti apa, price objektifnya jelas. Terus strategi harga. Strategi harga ini kita mau jual harga satuan, harga grosir, harga kuantiti, strategi harga jelas. Bundling produk sehingga harga itu menjadi menarik. Bikin paket, harga itu menjadi menarik. Terus ada price factors for service. Apa maksudnya price factor for service? Jadi setiap jasa atau setiap produk yang dijual itu ada faktor-faktor yang membedakan harga. Misalnya, Bapak mau tambahan ini. Ada yang bisa dilakukan untuk upselling. Pak, kalau Bapak beli segini, Bapak dapat ini, dapat ini, dapat ini. Itu namanya price factor. Sehingga cost excellence bisa dihasilkan. Sehingga kita nggak usah takut. Kita jual produk mahal, tapi orang tetap datang sama kita. Kenapa? Karena kita jelas penjelasan-penjelasan value yang memang akan membantu untuk pelanggan itu memahami apa bedanya kita
dengan yang lain, bukan kepada produknya gitu. Place yang ketiga, lokasi. Lokasi ini kita bicara sekarang begini. Ada lokasi yang harus didatengin, sama lokasi di digital yang mudah ditekan gitu. Ya, nice showroom ya, kalau misalnya digital saat ini websitenya bagus, mudah dilihat, mudah dikategoriin, mudah mencari, itu semuanya nice showroom dan easy to buy. Sehingga pelanggan kita nyaman dan dia mendapatkan pengalaman baru. Ya, kita lihat sekarang banyak aplikasi jualan. Atau kita melihat toko yang sangat tokonya tuh sangat homey. Orang itu misalnya makan, tempatnya enak, instagramable, bisa foto-foto. Ya, mereka merasa aman dari COVID misalnya. Karena sekarang lagi orang takut. Ini terbuka tapi tidak panas, adem, aliran anginnya bagus. Nah, itu juga place strategi yang membuat convenience dan experience tadi. Yang terakhir, ini yang utama dalam kita mempromosikan dan kita bisa mempromosikan produk place price tersebut yang 3 tadi. Nah, promotion strategi itu ada AIDA konsep. Apa AIDA konsep? Konsep strategi promosi tentang bagaimana membangun awareness atau attention, bagaimana membuat interest, bagaimana membuat desire, bagaimana membuat take action. AIDA konsep. Coach galinya gimana? Cek aja. Apakah iklan kita, baik itu video, banner, atau iklan, itu ada AIDA konsep? Kalau nggak ada AIDA konsep, berarti gagal. Dia cuma sekedar informasi aja. Orang tidak tertarik, orang tidak akan menimbulkan emosi. Online marketing, PR and publicity. Ini semua strategi promosi yang belum tentu promosinya jualan. Ada yang promosinya memberikan product knowledge, ada yang promosinya memberikan kemudahan, ada yang memberikan free trial, itu semua strategi. Ya. Nah, bagaimana promosi strategi bisa keeping customer? Bahkan promotional mix tadi, promotion mix apa? Promotional mix adalah menggabungkan strategi produk, place, and price tadi dalam satu strategi promosi. Nah, semua itu tujuannya komunikasi dan emotion. Good. Nah, dari sini silakan kalau ada yang mau bertanya, untuk bertanya sama saya dari 4P, sehingga ini bisa membuat teman-teman jadi paham bagaimana membuat strategi marketing yang terarah, yang terstruktur, dan tersistem. Silakan. Silakan. Yang mau bertanya sebelum dilanjut. Ya, sebelum saya lanjut, ada beberapa lagi yang saya harus lanjut sedikit, baru kita praktek dengan tools yang tadi saya ceritakan. Silakan kalau ada yang mau nanya. Nah, ini ada Bu Yuyun nih, Bu Yuyun, Bu Ari. Ya, silakan kalau mau bertanya. Mumpung, silakan. Pak Roni. Silakan Pak Roni. Iya, Saya mau tanya. Bu Emma, boleh. Ini tentang konsep 4P kan, Ya. itu bauran marketing ya Pak ya. Yes. Kita udah masuk ke dalam sesi AIDA konsep. Yes. AIDA konsep itu berhubungan dengan emotional catch, ya kan ya? Yes. Coach, ya. Ya benar Bu. Jadi kadang orang itu belum kita tawarin barang, belum apa-apa dia sudah abandon. Maksudnya dia sudah Ignorance. Ya. Nah, itu rata-rata teman-teman seller, teman-teman seller yang baru pemula itu biasanya dia down. Betul nggak, Coach? Ya. Nah, yang bikin mereka down itu jadi gampang patah gitu loh. Itu gimana kita untuk kita ajaknya tuh gimana, Coach? Ya. Itu aja sih. Jadi untuk mendapatkan penjualan bukan start selling, tapi start asking. Ya. Start asking. Kadang-kadang nih sales ini disuruh jualan, dia bukan jadi problem solver. Dia itu sibuk nawarin produknya, sibuk banyak bicara, dia belum tahu orangnya butuh apa enggak gitu loh. Satu, dia tahu nggak target marketnya siapa dari produk itu.
Tanya sama dia, kamu mau jual ini, siapa yang butuh arang ini? Coba tanya sama dia. Dia bisa jelasin enggak 5-6 customer segmennya. Tapi dia cuma bingung, bengang, bengong, ya udah nggak bisa jualan, nggak usah disuruh jadi sales. Gitu. Meskipun Sales itu dia adalah- ingin belajar gitu, Coach. Ya, Meskipun belajar dia ini ingin cara- belajar, tapi dia sepertinya stuck gitu loh. Yes. Itu kita Cara ngajakinnya gimana ya? Gini Bu, cara kita ngajarin dia bukan dengan dicekokin ilmu. Tanya sama dia. Tanya. Kita ini lupa nanya sama siapapun karyawan kita tentang apa yang harus dia lakukan. Kita sibuk ngasih tahu dia apa yang harus dia lakukan. Betul. Itu kesalahan besar kita. Tanya sama dia, "Ini kamu mau jual apa? Coba kamu pelajari. Ini apa? Ini apa?" Kira-kira kalau kamu sendiri mau pakai nggak barang ini? Kalau kamu mau pakai, untungnya buat kamu apa? Tanya sama dia. Kalau dia sendiri nggak tahu itu untuk apa, dan dia nggak tahu dia itu bisa dapat manfaat apa menggunakan alat itu, bahkan dia sendiri nggak mau beli barang yang dia jual, ya udah, Betul. mau ngapain? Nggak usah jualan. Nggak usah jualan. Nggak usah jualan. Kita repot-repot amat ngajarin orang yang kita ngajarin orang Iya, ya betul. yang dia tidak ngerti apa Betul. manfaat barang yang dia mau jual. Benar. Saya pernah punya klien penjual peti mati, Bu. Kira-kira coaching apa, Bu? Kalau kita dapat penjual peti mati, Coach, saya seorang pebisnis peti mati, saya mau coaching sama Coach Getty. Apa, Bu, yang di coaching, Bu, kira-kira, Bu, peti mati, Bu? Iya ya. Tanya tuh Pak, jawab Pak Roni. Pak Roni, saya mau tanya nih Pak Roni. Dia mau bayar berapapun fee-nya Coach Getty, ya, bantu saya, Coach. Saya ini pebisnis peti mati. Coba Pak Roni, kita pikir, coaching apa Pak Roni, peti mati? Nah, kalau peti mati ini berbicara masalah servis masalahnya. Yes, Kenyamanan benar. ya Pak ya, kenyamanan. Kenyamanan yang mati. Ya kenyamanan yang itulah Pak, yang lagi menderita, yang lagi ditinggalkan. Apapun yang ada aja nih. Nah, saya cuma tanya sama dia, kenapa yakin bisnis peti mati? Saya tanya itu doang. Bukan saya ditanya sama si penjual, si klien itu nanya saya gimana jual, saya tanya balik. Kenapa milih bisnis peti mati? Saya tanya sama dia, karena jawabannya ada di dia, bukan di saya. Betul. Tapi kita ini kadang-kadang ada orang minta bantuan sama kita. Kita ini sibuk mau ngasih tahu, seakan-akan kita lebih pinter dari orang yang minta bantuan. Nah, itu kesalahan terbesar. Oh, iya. Betul Pak, betul. Kenapa klien saya tunggu? Karena saya ajari dia untuk dia paham identitas bisnis dia. Mau bisnis apa? Mau bisnis restoran? Saya tanya, kenapa nggak bisnis rumah sakit atau yang lain kek? Kenapa mau bisnis restoran gitu? Tapi dia jawabnya bukan dari hati kecilnya dia atau niatnya dia cuma jawab, soalnya teman saya bisnis restoran sukses. Saya tanya, belajar sama teman Bapak. Karena kan Bapak bilang, ikut teman Bapak sukses berbisnis gitu. Kita belajar aja sama dia. Kenapa nyari Coach Getty? Dia bilang begini, ya saya lihat klien-klien Coach Getty didampingi Coach Getty, tumbuh bisnisnya. Saya pengen seperti teman saya gitu. Untuk bisnisnya tumbuh. Saya tanya lagi, apakah yakin punya kemampuan bikin masakan lebih enak dari teman Bapak? Bikin pelayanan lebih baik dari teman Bapak gitu. Karena dia bilang teman-teman itu semua ada di luar kapasitas dia. Sebagai coach, saya bertanya ke internal dia. Istilahnya apa? Kita ini berpikir, kita ini bisa sukses mengikuti bisnis orang lain. Kita nggak punya resource-nya. Saya sebagai coach, saya akan latih supaya apa yang dilihat di luar itu masuk ke dalam diri dia semua. Dia bilang, saya nggak bisa, Coach, masak makanan. Saya nggak bisa, Coach, melayani. Justrunya itu saya mau ketemu Coach Getty. Loh, saya nggak punya restoran, Pak. Ngapain belajar sama saya? Dia tambah bingung. Katanya saya harus menghubungi Coach Getty, katanya. Saya cuma tanya, oke Pak, gini, untuk Bapak bisa bikin makanan yang enak, apa yang harus Bapak belajar? Apa lakukan? Belajar, Coach. Siapa gurunya? Ini, Coach. Sudah mulai. Sudah ada planningnya, sudah ada targetnya. Belum, Coach. Kapan mau mulai? Bingung dia.
sebenarnya kita bisa sukses itu karena diri kita, bukan karena orang lain. Pertanyaannya, siap nggak untuk fight gitu loh? Siap nggak untuk dilatih? Nah, kalau ibu sering nonton film kungfu tuh ya, zaman dulu tuh ada kungfu series tuh Pak Yudi, ya. Mau jadi kungfu disuruh ngangkat air dulu, disuruh nebang pohon dulu. Ini kapan latihan kungfunya katanya dia? Betul. Latihan kungfu gampang. Yang susah itu mempertahankan niat untuk jadi jago kungfu. Mempertahankan tujuan untuk jadi pebisnis. Itu yang susah. Nggak semua orang bisa. Semua orang berpikir begitu gua keluar kantor, gua dapat pesangon, gua dapat duit, gua bisa bisnis. Enak aja. Kalau gitu semua orang kaya dong, semua orang sukses. Betul Pak, betul Pak. Ada seminar, kagak mau dateng. Ada buku, kagak mau baca. Ada orang yang memang lebih bagus, kagak mau belajar. Tapi sukses pengen. Nah, ke laut aja kan gitu. Betul Pak. Kira-kira gitu. Kejawab nggak Bu Emma? Kejawab nggak Bu Emma? Poinnya. Dapat Pak. Yes. Tanya sama Toxic nih kalau Pak begini. Toxic nih yang begini nih. Toxic nih. Aduh. Tanya sama salesnya, kamu mau sukses nggak? Tanya sama dia, kenapa kamu mau sukses? Jangan berpikirnya kamu lihat sales saya yang lain yang udah senior itu sukses, dapat bisa beli mobil, kamu bisa seperti dia. Nggak bisa, dulu dia juga pernah gagal. Nangis saya. Dulu dia nggak tidur sama saya. Enak aja. Belum tipes, belum jadi pegawai tetap gitu. Kejem amat nggak gitu lah, Bu. Good. Silakan teman. Ya. Silakan. Teman-teman yang mau bertanya silakan. Pak Roni mau nanya. Nah, Pak Roni suka nanya biasanya. Dasarnya adalah bertanya kepada diri sendiri dulu mesti ya, Coach ya. Yes. Saya pernah baca buku The Power of Question. Nah, The Power of Question, yes. Itu yang membuat akhirnya sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus tanya dulu dalam diri, apa yang kamu mau melakukan itu? Yes. Akhirnya apa dan tujuannya jadi jelas. Mestinya semuanya itu adalah dituntun dari bagaimana kita itu mau belajar dari dasarnya dulu. Yes. Karena kita maju ke depan gitu. Benar, Pak. Ya. Makanya kenapa saya begitu tahu ada metodologi coaching, saya langsung tertarik ambil certified-nya. Ya. Kenapa? Karena sebenarnya potensi luar biasa dalam diri kita itu adalah yang kita nggak ketahui. Saya nggak pernah berpikir dulu waktu saya membangun karir saya ingin menjadi business coach. Nggak pernah kepikir. Saya memang dulunya awalnya membangun bisnis graphic design dan advertising saya. Tumbuh besar. Saya pikir uang saya akan dapat lebih besar di sana. Ternyata tidak. Ya kan? Saya ngajar adalah bagian saya untuk share kepada orang di sekitar saya tentang ilmu saya, supaya banyak orang yang mengetahui dan banyak orang juga bisa menggunakan ilmu itu untuk mendapatkan rezeki. Tapi ternyata semua hal itu, semua resource yang saya punya seumur hidup saya menjalani kehidupan ini, ngumpulnya di business coach ini, gitu kira-kira, Pak. Jadi dengan jadi business coach ini, saya dapat alhamdulillah beberapa impian-impian saya yang kalau orang lain bilang tidak mungkin. Orang lain bilang lu gila. Orang semua pengen jadi pegawai negeri, lu keluar jadi pegawai negeri. Ternyata butuh jadi orang gila untuk sukses, gitu loh. Orang lain bilang nggak mungkin, gue bilang mungkin. Orang bilang, wah lu gila, emang gila gitu. Jadi dia tambah gila ngelihat saya gila kan gitu. Silakan. Silakan. Apa yang kita akan dapatkan lebih dari itu, Coach. Yes. Ini Coach Margetti informasikan atau memberikan pembelajaran kepada kita semua. Artinya tidak akan lama lagi Coach Getty juga akan melipat gandakan apa yang didapatkan lagi. Amin, insya Allah gitu. Karena sebenarnya yang kita cari bukan uang, yang kita cari ya adalah ridho gitu, bukan ridho irama, bukan ridho berkah sejahtera gitu ya. Artinya apa? Kalau kita makin banyak memberi manfaat dari bisnis kita, insya Allah uang datang, bukan uang dicari gitu. Nah, mencari manfaat itu butuh kita yakin
bagaimana kita punya percaya diri, kita yakin bagaimana ide atau kreativitas kita itu bisa bermanfaat buat orang lain, sehingga kita lakukan actionnya dengan strategi-strategi yang sudah kita tentukan atau rencanakan, sehingga uang datang gitu. Uang datang. Itu yang harus kita lakukan. Silakan yang lain, yang teman-teman di sini, Bu Yuyun. Nah, biasa Bu Yuyun nanya nih, Bu Yuyun. Selamat malam, Coach Katie. Malam, Bu. Selamat malam, sahabat Konus. Iya, silakan. Mohon maaf tadi agak telat saya masuknya, Coach. Nggak apa-apa, Bu. Ada bertanya nggak ada, Bu? Silakan. Iya, dari beberapa menit tadi aku menyimak dan meresapi lah apa yang materi yang disampaikan tadi. Intinya ada beberapa yang segmen yang mengatakan kita harus lebih mengenal produk kita dulu seperti itu. Dan barusan tadi bahwa bisnis itu harus kita lebih ke sosial ya. Kan sosial, memberi manfaat. Memberi manfaat buat orang lain itu benar, Kos. Ya. Betul sekali. Seperti yang saya rasakan ini sedikit berbagi ya, Kos ya. Ya. Cerita lah gitu. Ya. Ini betul. Kalau kan saat ini saya kan juga ada di usaha di aplikasi Yes, itu kan. Saya juga kan kemanfaatannya juga banyak sih buat UKM yang sekiranya usahanya terpuruk, kita berbagi untuk pengiriman kue basah, dan untuk drivernya kita mengajak teman-teman yang di PHK itu kemanfaatnya sangat banyak sekali. Dan perusahaan yang saya buat ini kebetulan untuk modal sendiri ini kita masih nggak ada modal sama sekali gitu loh. Yes. Tapi di sisi lain banyak berkah gitu loh. Kita banyak kontrak kerja dengan Indogrosir. Untuk sekarang kita lebih untuk aplikasi saya rasa nol, nggak ada pendapatan sama sekali jujur. Yeah. Tapi kita beralih ke B2B bisnis yang kita jalankan saat ini. Tapi alhamdulillah sekali banyak sekali. Intinya kerjasama yang sudah kita lakukan, terutama di bidang pendidikan, jasa pengantaran obat, dan yang terbaru ini kita dapat kontrak dari Indogrosir, Kos, untuk pengiriman tiap hari kontinu telur 1 ton. Alhamdulillah sekali. Makanya kadang orang melihat, kamu kok selama ini kan dalam 1 tahun kita kan keuntungannya belum ada sama sekali. Ya. Karena kenapa kita minim untuk operasional perusahaan aja kita pendapatannya dari situ gitu loh maksudnya. Ya. Tapi kita bersyukur sampai dalam setahun ini kita masih bertahan. Karena apa? Mungkin usaha yang kita bangun ini kemanfaatannya buat orang banyak. Jadi banyak berkah dan banyak doa yang buat kita semua untuk lebih giat lagi dan untuk lebih maju lagi supaya apa yang kita jalankan ini bisa sukses buat semuanya, buat bukan diri saya sendiri tapi buat orang lain. Mungkin seperti itu Coach sharing ini. Oke, terima kasih Bu Yuyun. Saya juga belajar banyak dari Coach Katie. Awal saya ikut BRI Inkubator sampai sekarang terasa untuk belinya, untuk BMC-nya saya terapkan di usaha saya. Alhamdulillah Bu, alhamdulillah. Nah, Bu Yuyun ini adalah salah satu peserta BRI Inkubator yang saya dampingi di BRI ya, Bank BRI. Ya, pada waktu itu kita masuk 30 besar dari seluruh Indonesia, alhamdulillah. Good Bu. Gratis untuk coachingnya. Siap Bu, nanti bisa ditingkatin lagi Bu. Oke, kita lanjut lagi ya, Pak Roni, Bu Emma, kita lanjut lagi. Karena belum kelar, belum sampai ke intinya. Siap, Kos. Siap. Nih saya lanjut lagi ya. Nah, marketing mix 4P ini sebenarnya sudah berkembang menjadi 7P. Tapi 4P itu merupakan inti ya, inti dasarnya. Dikembangin ke berapa poin? 3. Ada 3 tambahan elemen. 4P itu kita juga perlu pikirin people, proses, dan physical environment. Artinya apa? Physical environment itu infrastruktur gitu ya, juga permodalan, itu physical environment ya, resource yang kita butuhkan untuk bisnis kita. Untuk yang namanya target itu juga tumbuh ya dari 4C menjadi 7C ya. 4C yang tadi nambah 7T, nambahnya apa? Corporation,
consumer circumstance. Ya, artinya apa? Kita harus benar-benar paham bahwa produk yang kita jual itu juga harus benar-benar memberikan manfaat kepada 3 elemen baru ini. Ya, membuat ekosistem bisnis yang namanya circumstansi ini, ya benar-benar barang kita itu, produk kita itu sesuai dengan ekspektasi customer atau bahkan merupakan jadi komoditi gitu ya. Ya, dan korporasi. Nah, inilah yang saya buat marketing mix Canvas 4P. Jadi kalau teman-teman nanti bisa gunakan, nanti Canvas ini akan saya share di chat teman-teman. Ya, setelah saya jelasin, saya akan share di chat. Teman-teman bisa berpraktek sendiri dengan membuat pertanyaan, sehingga di sini ada berapa matriks nih. Ada 16 kotak yang nantinya isinya strategi. Ini ada produk, ada price, ada place, ada promotion. Di mana targetnya di atas, customer, cost, convenience, communication. Ya, di bawah impact-nya, ekspektasi, excellence, experience, emosi. Jadi satu kotak ini ada 3 elemen. Kalau di kotak ini produk yang sesuai dengan customer ekspektasi, strateginya apa? Yang di sini adalah strategi untuk produk supaya targetnya cost excellence terjadi. Di sini adalah strategi produk untuk targetnya convenience yang menciptakan experience. Yang di sini adalah strategi produk yang targetnya terkomunikasikan dengan baik dan juga menciptakan impact emosi. Nah, kita tinggal temu-temuin aja. Nah, bagaimana coach caranya? Nah, ini saya kasih contoh toko komputer. Toko komputer itu saya tanya, Pak, strategi apa yang Bapak punya untuk produk yang Bapak jual yang targetnya mendapatkan customer ekspektasi, sesuai ekspektasi customer? Dia tulis. Produknya mudah dijangkau, kualitas premium, harganya mudah dijangkau, produknya mudah dijangkau, kualitas premium, dapat ditukar, variasi produk ada. Oke. Saya tanya lagi. Oke, kalau yang harga, strategi harga apa yang Bapak punya supaya target cost excellence terjadi? Harga sesuai kualitas, harga mencerminkan durabilitas, delivery cepat. Strategi place apa, Pak, yang membuat convenience dan menimbulkan experience. Mudah proses pembelian, dapat dibeli di marketplace, pelayanan ramah dan membantu, dapat dihubungi 24/7, respon cepat. Ini semuanya hubungannya kepada place. Strategi ini hubungannya kepada price. Strategi ini hubungannya kepada produk. Kita isi yang tengah dulu. Buat pertanyaan. Kotak ini strategi apa untuk promosi yang targetnya memberikan komunikasi yang dampaknya menimbulkan emosi. Ya. Nah, tertarget untuk segmen pelanggan, ada penawaran yang menarik, waktu penayangan terukur, konten promosi jelas dan komunikatif, call to action jelas. Baru 4 matriks sudah ada berapa strategi? 4 tambah 3, 7, tambah 5, 12, tambah 5, 17. Sudah dapat 17 strategi. Dari 4 kotak yang kita isi, dengan kita membuat matriks pertanyaan sesuai dengan kotaknya, kita dapat 17 strategi. Terus kotak di sini gimana, Coach? Maksudnya, Coach? Oke, strategi apa untuk produk yang targetnya membuat cost terlihat excellence. Nah, impact-nya excellence. Biaya perbaikan murah, tersedia produk premium, garansi jangka panjang, free instalasi awal, produk cuci gudang, paket produk segmen. Maksudnya gimana sih, Coach, poin-poin ini? Poin ini Anda bisa bikin satu konten. Bisa bikin satu konten untuk banner, bisa bikin satu konten untuk topik video, bisa bikin satu konten untuk artikel, bisa bikin strategi yang bisa diinformasikan dalam bentuk banner, dalam bentuk apapun itu namanya strategi. Kita ini kebanyakan bingung bikin konten. Kenapa? Nggak ada polanya, nggak ada formatnya, main tebak-tebak aja. Pelanggan kita bikin kontennya, kita bikin yuk. Dasarnya apa? Nggak bisa ngejelasin. Tapi kalau teman-teman pakai matriks ini, teman-teman akan bisa punya alat berpikir, frame berpikir untuk buat strategi. Saya tanya lagi dengan Coach. Strategi produk apa yang targetnya membuat convenience dan menimbulkan experience?
free trial produk di toko, video tutorial produk online, buku panduan manual di produk, penjelasan ramah sales toko, layanan online support. Ini menjadi strategi. Kita bisa training, sales tokonya itu bagian dari strategi. Layanan online supportnya juga bisa kita buat. Seperti apa strategi? Tapi jelas. Baru yang kesini 4. Strategi produk apa yang targetnya memberikan komunikasi dan menciptakan emosi untuk orang beli. Info produk yang jelas, kelengkapan penunjang jelas, kebutuhan penunjang produk terinformasi lengkap, manfaat kelebihan produk terkomunikasi dengan baik. Ada yang nanya sama saya, Coach, kelihatannya gampang ya, Coach? Memang kelihatannya gampang. Tapi begitu Anda nanti coba buat, tidak segampang yang Anda pikirkan karena Anda harus mengetahui bagaimana identitas produk, kebutuhan pelanggan, dan juga apa yang menjadi tren di pasar untuk Anda jadikan strategi. Udah nambah berapa lagi nih? Ini 6 tambah 5, 11 tambah 4. 15 strategi dari 3 kotak ini, berarti kita sekarang sudah punya 32 strategi. Kadang-kadang disuruh bikin strategi, Ibu Emma punya sales nggak, Bu? Punya sales nggak, Bu, di bisnis Ibu? Ibu suruh tanya, coba bikin strategi, berapa banyak yang dia bisa buat, Bu, strategi, Bu? Oke. Kalau dia disuruh ngisi ini, Bu, dijelasin suruh ngisi, dapat 32 strategi, ini masih banyak kotak yang kosong, kan gitu. Nah, saya tanya lagi, strategi price apa? Kalau di sini kan strategi price apa yang targetnya membuat customer sesuai ekspektasi dia. Harga secara peer-service penjualan murah, harga menggambarkan kualitas, free ongkir yang menarik, fasilitas kredit bank terpercaya. Yang keempat, strategi price apa yang targetnya convenience dan menciptakan experience. Jaminan harga terbaik, perbandingan harga bagus dengan produk pembanding, kembali uang dalam masa uji coba penggunaan khusus aplikasi. Ya, karena ini toko komputer. Nah, ini saya supaya mempersingkat waktu. Banyak nggak, Bu? Oh, sangat. Banyak. Satu matriks ini ada sekitar 67 strategi. Satu matriks, 67 strategi yang teman-teman bisa buat sebagai konten marketing. Jadi nggak perlu lagi mikir-mikir susah-susah, bikin pertanyaan, isi strategi itu di mana matriksnya, sehingga matriks saya ini, kanvas ini, akan membantu teman-teman sales dan marketing menemukan strategi. Nah, silakan kalau ada bertanya. Menarik? Sangat. Pak. Minta Pak nanti Pak di-share. Oh iya. Saya share Bu, tenang Bu, saya share. Ya. Make tolong jangan dihilangin copyright-nya gitu ya. Karena saya menciptakan ini nggak gampang. Karena teman-teman bisa gunakan dan silakan share ilmu saya untuk membantu banyak orang. Karena memang ini adalah sebuah tools yang mudah, gampang ngajarinnya, gampang diskusiinnya. Kita jadi tahu anak buah kita itu ngerti apa enggak, apa yang kita bicarakan, apa yang selama ini kita bawelin gitu lah Bu, istilahnya Bu. Kamu bikin strategi dong, strateginya kemana? Strategi ngalor ngidur, nebak sana, nebak sini lah. Ini kan ada toolsnya. Ini baru marketing ya Pak. Saya belum bicara sales. Nanti sales ada 300 strategi lagi. Tinggal pilih aja. Tapi nggak hari ini, Pak. Sales 300 strategi. Jadi jangan kaget kalau kenapa klien saya itu ya dia bisa dapetin pertumbuhan bisnis atau pertumbuhan profit luar biasa. Karena toolsnya ada. Bukan disulap sama Coach Getty karena ke Gunung Kawi. Bukan. Jadi lebih terarah ya, Coach ya. Yes. Sudah seperti ini bisa saya pakai. Iya Bu, silakan. Saya share toolsnya ada di itu ya, di chatting. Bisa download di kolom chat. Udah di download, Coach. Mantap, Langsung Bu. download nih. Saya dalam proses membuatkan buku saya tentang tools-tools ini. Jadi terbuku saya cuma tools itu aja. Jadi buku itu visual aja isinya. Nah, saya jelasin, ada filosofinya. Nah, mudah-mudahan ada waktunya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan.
Silakan kalau ada pertanyaan. PR-nya jadi banyak ya, Coach ya. Nah, itu Pak, bener. PR-nya jadi banyak. Kemarin bisnis model aja PR-nya belum dibuat ya Pak. Pak Roni. Ini PR lagi. Ini bisa jadi edukasi, bisa. Orang asuransi menggunakannya, orang otomotif menggunakannya, perusahaan kontraktor menggunakan tools ini. Dan mereka bilang, Coach, kita belajar ini 2 semester, Coach. Coach Getty ngajarnya cuma 1 jam. Ini 1 semester. Kita belajar tentang marketing mix. Artinya apa? Belajar teorinya. Ya. Tapi sebenarnya dalam satu kanvas ini kita bisa mendapatkan banyak strategi. Kalau pebisnis mana mau suruh kuliah lagi 2 semester ya Pak Roni ya untuk belajar dapat marketing. Aduh, capek deh, gue nggak ada waktu nih. Nah, kan tergantung dari penyampaiannya, Kos. Kalau Kos Getty mah lebih mudah dicerna. Ibu bisa aja, Bu Yuyun. Betul, Kos. Saya itu kan sering ikutan seminar, tapi kan kadang tuh nggak ada yang nyantol. Habis pulang ya udah ilmunya ditinggal. Masa sih, Bu? Jadi dapat snack sama makan siang doang dong. Betul. Silakan teman-teman kalau mau bertanya tentang marketing mix ini, karena ini sangat membantu bisnis teman-teman. Tapi kalau kita nggak bisa bikin ini, teman-teman, perlu ditanya, yakin bisnisnya bisa berkembang, orang kita aja nggak paham tentang bisnisnya. Jadi kalau kita nggak bisa buat ini, kita nggak paham berarti bisnis kita itu seperti apa. Ini Kos, sama izin bertanya. Silakan Bu. Ini kan banyak yang hadir, lihat itu ada teman-teman yang UKM, mungkin mereka mau bertanya. Iya, silakan. Saya mewakili deh gitu. Saya lihat tadi ada beberapa teman juga ya, yang silakan, Bu. Ikutan untuk acara ini. Ini yang untuk kanvas ini, apakah kalau kita di bisnis UKM itu gimana, Kos? Sama aja, Bu. Nggak ada masalah. Strateginya kan sama. Tinggal Ibu aja. Di makanan gitu. Nah, saya tanya sama Ibu. Boleh nggak saya tanya sama Ibu? Boleh. Nah, ini kan ada kolom namanya customer. Strategi apa yang Ibu saat ini lakukan tentang produk sehingga Ibu dapat itu customer ekspektasinya, pelanggan, sesuai dengan keinginan pelanggan yang Ibu lakukan, strateginya apa? Tentang produk. Apa yang Ibu buat? Biasanya saya kan kalau membuat itu, bentar Kos, ini saya keluar dulu Kos, soalnya nggak apa-apa Bu di situ. Di dalam. Nggak apa-apa. Keluar rumah hujan ntar. Nggak. Di sini tiap hari hujan Kos, jadinya sinyalnya agak. Oh iya. Jelas kedengaran jelas. Nah, saya tanya ini sekarang. Saya pindah ke depan. Ya, strategi apa nih? Ya, yang Ibu punya tentang produk yang Ibu tahu strateginya itu sesuai dengan customer ekspektasi. Apa strateginya, Bu? Bingung dijawab begitu tanya. Baru tanya 1 kotak. Bingung mah jawabnya, Kos. Nah, saya tanya, Ibu jual produk apa sih? Makanan. Makanannya apa? Makanan kan banyak. Oh iya. Saya lagi di cookies, Kos. Cookies. Sama sambel. Pertanyaan gini, cookies seperti apa yang diinginkan oleh pelanggan Ibu? Biasanya untuk sekarang ini lebih ke cookies yang lebih sehat. Untuk bahannya kita pakai mocaf gitu, seperti itu sekarang yang diminati. Oke, cookies sehat. Pelanggan Ibu tahu nggak cookies Ibu sehat? Kita sering edukasi. Dalam bentuk apa? Biasanya. Dalam bentuk apa? Biasanya ke sosial media, terus kita ada. Jadi strateginya adalah sosial media strategi, gitu. Dalam bentuk apa? Video kah, banner kah, konten, begitu Bu. Ya, tentang sehat, ya, gitu. Tentang edukasi makanan tersebut. Iya, nah tulis edukasi produk di sosial media. Itu namanya strategi, Bu. Ibu kotaknya taruh di sini. Iya, Kak. Gampang? Gampang, insya Allah. Ya, tapi harus ada Coach Getty nanya baru gampang. Kalau nggak ada Coach Getty, pusing. Ini ada Bu Maisaro yang UKM.
boleh Mana Bu bertanya. Mai? Iya Bu Mai juga tuh. Bu Mai dia hubungin juga saya usahanya langsung. di makanan kos. Iya, Jadi iya, iya. produknya ada kacang. Waalaikumsalam, Mbak Yuyun. Apa kabar Bu Baru Mai? betul lah. Baik, good. Iya, iya, iya. Gimana Bu Mai, materinya hari ini membantu nggak? Alhamdulillah, membantu banget. Good. Silakan, ada pertanyaan nggak Bu Mai? Ada pertanyaan nggak Bu Mai? Belum, Bro. Baik, thank you. Udah, nggak apa-apa kalau belum. Silakan yang lain. Pak Nanang. Mungkin Bu Dr. Nori. Bu Nori ini Coach, beliau silakan. pernah menjadi juara 2 Diplomat Success Challenge. Wah, Wih, keren. Silakan Bu Dokter. Bismillah dulu. Waduh, Bu Nori, silakan Bu Nori. ya, Siap. lagi belajar serasa ngebul ini kepala. Oh, Ibu, jangan ngebul Bu Dokter. Aduh. Bu Dokter merendah ini. Beliau pastinya banyak penelitian yang Siap. dilakukan beliau nih, Coach. Siap. Soalnya terus terang saya tuh memang ekspertisnya kan di R&D. Yes, Saya Bu. kan di food science. Jadi kalau untuk marketing tuh ibaratnya saya masih anak TK. Ibu. Berasa ngebul. Nah Bu, saya cuma mau tanya gini Bu. Konsep saya menarik nggak Bu? Banget. Bu, Ibu bisa nggak bikin kanvas-kanvas kayak begini untuk metodologi Ibu dalam mengajar? Nggak tahu deh. Artinya gini Bu. Kadang-kadang banyak teori yang disampaikan dalam bentuk teks atau bentuk narasi, banyak orang yang tidak paham memahaminya karena dia butuh visualnya. Iya, benar. Saya itu mengembangkan yang namanya design thinking strategi namanya. Design thinking strategi, saya membuat sebuah strategi dalam membuat visual konsep, membuat video konsep untuk orang itu bisa menggali cara berpikirnya dalam cara yang lebih mudah, Bu. Iya, benar. Sebenarnya itu lagi saya campaignkan dari semua metodologi coaching saya. Gitu. Makanya tadi Ibu Yuyun bilang, Coach, pokoknya kalau Coach Getty jelasin, itu mudah dipahami. Bukan Coach Getty-nya, tapi saya menemukan sebuah metodologi, sebuah pola untuk membuat saya belajarnya boleh susah, tapi pada saat saya mengajar atau pada saat saya men-share kepada orang lain, menjadi mudah. Iya, ini benar sih, ini lebih gampang, maksudnya buat orang yang background pendidikannya bukan di marketing gitu ya. Yes. Lebih gampang ngertinya gitu, dan nggak nyetresin gitu, meskipun berasa ngebul, tapi maksudnya tuh nggak nyetresin, nggak bikin wah terus pengen kabur aja dari tugas. Dari kelasnya ya Bun ya. Ya, benar. Jadi teman-temannya Bu Yuyun ini di kelas BRI Inkubator itu udah hampir 10 lebih pengusaha ekspor, Bu. Iya. Saya coaching mereka dengan apa? Dengan kanvas-kanvas strategi ini. Tanya Bu Yuyun. Bu Yuyun waktu itu berapa kanvas strategi yang Bu Yuyun belajar sama saya? Ada 12 apa 8? 12. 12. Saya baru sharing di bio 12 ya. 12 ya, Coach. 12 kalau nggak salah, Coach. Masih 12. Wah, ditempel di dinding lagi pada semuanya. Kenapa? Iya, betul, Coach. Sampai sekarang masih ada. Saya cetak paling besar. Karena jadi biar sama-sama ingat, iya, biar belajar. Masalahnya kalau kita simpen, kita juga akan lupa gitu loh. Jadi kanvas ini teman-teman bisa ditempel di dinding tempat kita meeting, tempat kita strategi dalam bentuk post-it. Iya, benar-benar. Saya kadang-kadang ikutan kompetisi dan sering ditanyain seperti ini ya, tapi terus bingung juga gitu, maksudnya tuh pertanyaannya tuh mungkin bahasanya tuh terlalu terlalu nggak membumi gitu. Yes. Kalau dijelasin kayak gini kan bahasanya tuh bahasa yang bisa dimengerti oleh orang non marketing gitu, tapi bisa dijawab dengan pas sesuai yang ininya gitu. Ya, iya.
Benar, Bu. Makanya yang saya tadi jelasin di awal, Bu, ada bisnis Canvas strategi for identity, ini semua tentang Canvas. Saya gunakan untuk saya bertanya kepada siapapun peserta workshop, seminar, atau coaching saya. Ya, untuk nanya identitas. Dan setelah ini baru mereka sadar, ternyata bisnis itu perlu visi, perlu misi. Tapi cara saya simpel dengan hanya Canvas aja. Iya. Berikutnya, bagaimana membuat unique selling. Nah, saya bisa bikin Canvas untuk orang itu menciptakan ide sampai kepada produk dan bagaimana menjualnya. SWOT analisis, tapi dengan matriks. Lebih keren lagi nih, Bu. Nanti kita next obsesi SWOT analisis nih, Pak Yudi. TOS matrix. Wah, pusing lagi nanti. Tapi saya akan jelasin dengan simple. Iya. Siap. Kadang bahasa yang digunakan itu juga berpengaruh juga buat kita. Masalahnya kita sendiri kan juga mungkin pendidikannya nggak di administrasi. Kayak saya contohnya, saya kan di baking sekolahnya dulu. Jadi terlalu kaget pada waktu saya ikut kelas itu. Jadi lama-lama setelah saya melihat, sering memutar video yang ada di YouTube-nya Coach Getty, jadi lebih sering kita mendengar dan melihat itu katanya itu lebih terekam di otak saya gitu. Iya, Bu. Semakin Ibu ulang-ulang, semakin Ibu menemukan hal-hal baru lagi. Karena bahasa saya itu semuanya bahasa programming sebenarnya. Kata-katanya simple. Ya, saya dulu itu tidak pernah tahu BMC itu apa, value itu apa. Jujur saya ilmu seperti itu nol saya. Tapi kalau saya ditanya cara membuat kue atau membuat produksi makanan, saya insya Allah jago. Ya. Nah, ini ada lagi business for action. Itu dari bisnis model Canvas, gitu ya, identify potential market. Ya, ini cara milenial saat ini bekerja, berpikir. Mereka semua dengan post-it, mereka tidak terlalu banyak buang waktu, tapi mereka dapat banyak. Kadang-kadang saya baca satu buku, saya bikin Canvas strateginya hanya beberapa lembar aja. Ya, bahkan saya dampingi pemerintah kabupaten, saya buatkan government model Canvas namanya. Jadi kebijakan bupati bisa diturunkan cuma selembar government model Canvas. Sampai tim ahlinya aja bingung. Lah, ini kok bisa cuma satu lembar? Saya bikin 3 hari, 300 halaman katanya, nggak tidur-tidur. Terus Getty bikin cuma 1 hari katanya. Dan juga bisa dalam 1 lembar. No, saya bilang, yang paling penting bukan detailnya. Ya, yang paling penting adalah semua orang dapat gambaran yang sama dari visual yang sama. Soal detail serahkan kepada semua kepala dinas untuk mereka implementasi. Karena mereka lebih tahu teknisnya. Pak Bupati hanya tahu taktisnya. Dia hanya tahu technical serahkan kepada tim. Tapi kebanyakan kita ini tactical dan technical dikuasai oleh satu orang. Yang lain cuman ya goyang-goyang kaki doang, nunggu, iya Pak, bagus. Akhirnya nggak ada yang kerja. Ya, kira-kira gitu tuh. Dapat sesuatu, Bu Nori? Dapat. Tapi nanti mau diputar ulang nih. Siap. Ibu, lagi. Materi ini ada di YouTube saya, ada di smartbusinesscoach.co.id. Silakan pada saat nanti teman-teman mau cari di YouTube. Bu Yuyun juga masih belajar dari YouTube saya. Langsung aja subscribe. Nanti setiap video baru ini saya mau upload lagi. Ada puluhan video lagi yang saya mau upload. Dan ada beberapa video lagi yang saya mau produksi gitu. Tapi memang ya metodologi semua, ya ilmunya sih udah pada tahu lah sama pengalamannya. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi silakan. Silakan Bapak. Sudah subscribe langsung. Thank you Bu Nori, langsung subscribe. Langsung ini namanya. Saya juga udah nih sekalian subscribe dari kemarin. Siap. Banyak Bu, nanti Ibu searching aja di situ, banyak. Ada ratusan video, ya tinggal cicil aja belajarnya. Nah, saya mau kasih lihat website saya. Mudah-mudahan ada waktu. Masih ada waktu nggak nih Bu Erni? Masih. Ini banyak waktu. Nah, saya punya smartbusinesscoach.co.id. Ini saya bikin sendiri, Bu. Jadi website saya ini saya desain sendiri, saya bikin sendiri. Kelihatan ya? Wow. Jadi nanti Ibu bisa register, saya bukain login untuk bisa belajar. Free. Nah, free. Ada beberapa yang bisa dibuka. Ini semua materi di atas ini materinya gratis. Gitu ya. Ini semua materi bisa dilihat. Dan satu ini ada video nih kalau diklik sama Ibu, klik
gitu ya. Ini ada, tapi ya login. Kalau nggak login dia nggak bisa kelihatan. Login, bikin dulu registrasinya, nanti saya bukain. Free untuk teman-teman di Kono, saya udah pernah informasiin. Di sini ada video yang bisa dilihat, identitas potensi diri. Nah ini semua video nih Bu, membangun identitas diri. Ya, jadi bisa. Ini di YouTube saya kan acak ya Bu. Ya. Tapi kalau di sini udah berurutan, jadi bisa ditontonin. Oke. Cerita tentang bagaimana Anda berbagi, memiliki manfaat dengan cara meningkatkan identitas dan potensi yang ada dalam diri Anda. Jadi, Bu, itu rekamnya juga cuma pakai handphone, editnya cuma pakai laptop biasa, tidak ada yang luar biasa. Sekarang ini teknologinya yang luar biasa, Bu. Handphone kita itu luar biasa. Jadi, nggak ada ini semuanya buat sendiri, Bu. Nggak ada dibantu sama orang-orang IT, ya. Ya, kelebihan saya karena saya pernah di televisi, tapi sebenarnya orang awam pun bisa belajar. Ya, kayak ini profesional, orang yang mau jadi profesional coach saya. Mereka tinggal login, mereka masuk kepada akses yang mereka mau, dan di sini mereka bisa belajar banyak materi, ya, untuk mereka bisa mengulang-ulang video pembelajaran, ya, pada saat menjadi profesional coach. Ini ada topiknya, ada poin-poin ini. Kalau dia creating coach identity, nah di sini langsung ada video-video, ya, untuk dia belajar tentang bagaimana menjadi seorang coach. Nah, ini video semua, Bu. Ya. Nah, ini topik-topiknya coaching plan to action. Dan ini semua simple, nggak sesuatu yang susah. Jadi kayak seperti Udemy. Nah, klien-klien saya di sini pada saat dia belajar, nah sini ada audionya, dia bisa tanya, ya, dia bisa belajar, ya, terus dia bisa nonton semua yang ada di sini, OKR, ya, ini testimonial para coach saya yang belajar, gitu ya. Ntar kalau ngambil materinya di sini, dia klik, langsung dapat materi di Dropbox, ya, untuk materi-materi yang memang dibutuhkan, gitu kan. Nah, kalau klien, lain lagi. Kalau klien namanya ada klien ini, ya, klien page, ya, klien page itu, ya, kayak gini ada klien page, klik klien page, ini full ratusan video untuk klien-klien saya belajar. Khusus klien kalau itu. Kalau yang bukan klien, klik nggak bisa, Bu. Nah, ini video-video saya ini. Ini video. Sudah register. Nanti saya bukain ya, Bu. Saya masih ini, terus saya bukain dulu. Karena semua itu begitu Ibu register masuk ke handphone saya, Bu. Jadi nggak ada orang-orang admin yang iniin. Kalau ada yang mau beli, orang beli materi saya, langsung masuk ke rekening saya, langsung saya bukain. Simple, Bu. Oke. Aduh, thank you banget. Terus ini, kayak ini next page ya, masuk ke page berikutnya. Nah, ini materi semua ini isinya. Ini materi semua yang bisa dipelajari. Ini kalau nggak salah ada berapa ratus video gitu. Nah, ini ada PDF book, bisa download, ini free. Productivity Workbook, Professional Identity, 90 Days 911 Book, PDF, 90 Days Worksheet, Digital Marketing, Professional Identity. Kalau teman-teman bisnis di sini, panduan bikin bisnis desain grafis, fashion muslim, ini semua gratis, Bu. Ini dulu materinya dari Backcraft. Kan saya juga coaching Backcraft. Oh, oke. Ya. Nah, ada juga artikel, kalau Ibu ke artikel, ini ada ratusan artikel saya. Saya senang nulis, sehingga saya nulis tentang bisnis, tentang coaching, tentang kehidupan. Ini saya tulis di sini banyak artikel saya. Kalau yang senang baca, ada 200 buku kos. Bertahap, Bu. Ini ada 30 halaman, mungkin kira-kira 240 artikel, Bu. Nah, di sini ada pengalaman klien-klien saya yang bisnisnya tumbuh. Ini ada semua di sini. Ya. Menarik? Sangat. Menarik. Banget. Iya. Jadi bingung mau pilih yang mana, ini banyak banget. Coach, memang, ini Bu, di webnya bertahap, Bu. pilihan.
bertahap. Ibu tinggal searching aja pakai kata-kata kunci, ibu butuh apa, nanti muncul. Tapi ada yang menarik. Saya dari 2008, waktu coaching, itu benar-benar padat, Bu. Ada yang tanya, kapan Coach Getty bikin video? Kapan Coach Getty nulis? Kapan Coach Getty bikin materi? Kapan mengembangkan? Saya bisa, Bu, lakukan semuanya. Soalnya kan sendiri ya, Coach ya, mengerjainnya. Iya. Kok Artinya bisa, apa? Coach ya? Bisa, Bu, karena Ibu punya prioritas waktu. Dan ada yang lebih unik. Saya ini juga pemain basket. Jadi saya masih bermain Ya, basket. Kemarin main di Bali. Basket. Ya Coach Getty barusan ulang tahun loh. Bukan ulang tahun. 20 Januari kemarin, Bu. Alhamdulillah. Iya. Berumur 50 tahun. Wah, selamat Coach. Ya, kemarin Aduh. tanggal 20 Januari Selamat Coach ulang Getty Iya, ulang iya, tahun. iya. Ya, udah. Dia juga ke Bali main basket. Soalnya saya sering mengikuti beliau. Alhamdulillah, Bu. Karena saya profesional basket veteran, jadi saya keliling. Ya, harusnya bulan Maret ini saya di Surabaya, tapi karena ada permintaan BI di Ternate, ya saya ke Ternate. Nanti insya Allah. Kalau di Surabaya ngomong Coach. Siap. Insya Allah kalau kita nemuin sekalian. Siap, Bu. Silakan kalau ada yang bertanya, Pak Roni, Bu Erna, Bu Erni, Bu Emma, silakan. Mudah-mudahan Register nih. ya registernya nanti saya bukain, Bu. Karena saya masih di sini belum bisa bukain registernya. Oke. Nanti Ibu setelah selesai saya bukain ya registernya ya. Coach, tadi itu kan ada waktu di kanvas itu kan ada yang merah sama yang hitam. Oh iya iya. Lakukan yang merah dulu atau secara acak kita bisa melakukan satu baris pertama, baris kedua dan sebagainya. Nah, sebenarnya strategi utama 4P adalah yang warna merah yang harus benar-benar dijalankan itu, Pak. Ya, diagonal. Yang hitamnya itu adalah penunjang. Betul, betul. Kalau dilakukan lebih bagus lagi karena kita bisa menjangkau semua target dan semua ekspektasi impact gitu kan. Ya, berarti kan kalau kita kondisikan adalah berarti yang merah itu adalah titik fokus utamanya. Yes. Penunjang kan untuk kondisi ini tuh. Yes. Benar, Pak. Seperti itu. Keren ini. Monggo, Ibu yang lain silakan bertanya. Silakan kalau ada pertanyaan, mumpung masih ada waktu nih. Mumpung di coaching gratis. Coaching gratis. Coaching gratis. Coba register ini. Sabar Register Bunda, ya, Bu Erni. nanti Ya. setelah ini. Iya. Registernya yang di itu ya, Bu, yang di halaman learning-nya. Isi register ya. Depan ya. Nanti saya buka. Ya, Silakan. kalau tidak ada yang bertanya mungkin dilanjut, Coach. Ya. Ya tadi adalah tools terakhir, Pak, yang marketing mix itu memang itu poin utamanya. Jadi kalau nggak ada yang tanya, mungkin kita akhiri gitu ya, teman-teman. Mudah-mudahan dapat banyak hal yang teman-teman bisa lakukan. Ya, silakan kalau masih ada yang bertanya, saya masih tunggu pertanyaan. Kalau nggak ada ya ditutup, Pak. Mumpung masih ada kesempatan, Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan. Ini saya kasih link untuk registernya ya, takutnya pakai link yang salah, itu link register. Silakan register di situ untuk dapetin ininya. Karena saya belum melihat Ibu punya itu tadi, Bu. Belum lihat saya si Ibu Emma register. Coba klik itu. Coba klik itu. Yang di chat, diklik, nanti masuk ke register langsung, registernya di situ. Ya. Nanti bisa bikin choose password. Itu yang paling terakhir dari saya, Bu. Oke, ini ya, Pak ya. Oke, saya download dulu. Saya register dari sini aja deh. Ya, tadi belum dapat, saya belum melihat. Berarti mungkin registernya di artikel kali ya, registernya. Silakan. Iya, banyak soalnya, Pak. Ya, sampai saya bingung saya mau milih yang mana, Pak. Oke.
Saya balikin ke Pak Roni. Saya rasa cukup kalau teman-teman belum ada pertanyaan lagi, dan tapi silakan berdiskusi di grup. Nanti videonya videonya silakan di-sharing, tapi nanti ada video saya yang bisa saya share di grup untuk belajar marketing mix ya. Pak Ibu sudah register, nanti keluarnya secara lebih lengkap lagi nanti. Siap. Nah, karena itu pembelajarannya saya sudah pernah register. Saya lihat satu aja belum selesai kita pelajarin. Videonya juga banyak. Jadi kalau mungkin di awal ada beberapa seperti Bu Yuyun kan ada mungkin yang belum paham yang di awal ya di awal. Kita dengerin 1 kali 2 kali diulang. Itu mungkin akan menjadi pemahaman yang lebih dalam lagi. Dan setiap videonya Coach Getty itu mengingatkan saya pada saat saya mendengarkan satu video, saya ulang lagi, itu akhirnya dapat pemahaman yang berbeda. Beda itu. Jadi sangat luar biasa apa yang disampaikan sama Coach Getty ini. Bisa Pak Roni. Alhamdulillah bermanfaat. Bu Emma, udah silakan coba login. Saya udah udah di accept, udah diterima, diaktifasi. Iya ini. Nah, menariknya namanya digital ya. Saya berada dimanapun, saya bisa tahu ada register baru masuk. Kalau orang beli materi digital, saya langsung tahu ada duit masuk. Kayak gitu-gitu Pak, enak Pak. Bisnis jalan online, kita jalan-jalan gitu. Nggak ada bentuk fisik dari bisnis saya gitu. Harus contoh. Sehingga semuanya dipindahin ke digital. Iya. Gitu. Digital banyak masa katanya. Yes. Yes. Ini Bu, di ini saya Bu. Tuh ada tulisannya tuh, ada register tuh, kelihatan. Langsung di handphone saya ada tulisan. Ada yang register gitu. Ibu Esther. Semuanya serba tersistem ya, Coach ya. Iya, Bu. Dengan perkembangan zaman mau nggak mau kita harus mengikuti. Benar. Kalau Mas Yudi udah duluan dia. Tapi dengan kondisi yang luar biasa adalah pembelajaran dari Coach Getty akhirnya lebih banyak lagi orang yang akhirnya bisa terbantu dengan kondisi. Kalau mungkin yang dulu yang offline artinya harus dan sebagainya, yang dirangkul ya cuman itu saja yang mungkin tidak terlalu intens. Tapi pada saat online akhirnya kan terbiasa dengan pembelajaran yang mungkin wah kita jarak jauh tapi kita bisa dapat informasi nih dari Coach Getty yang seperti itu. Alhamdulillah. Oke, 2 jam hampir, 8 menit lagi. Bu Erni, ada pertanyaan Mas Yudi. Ya, silakan ini ada klien saya sebenarnya Pak Raharja nih. Pak Raharja, apa kabar Pak Raharja dari Bandung? Ini ada klien saya Pak Raharja. Siap. Dapat sesuatu Pak Raharja. Oke, mungkin lagi sambil ini. Oke, kita tutup aja Pak Roni, Bu Emma. Sip. Teman-teman, terima kasih. Foto dulu. Mas Yasid. Iya, Pak. Yuk, buka kameranya. Oke, boleh dibuka dulu kameranya ya. Oke, dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Besok malam ya gue jangan lupa teman-teman. Siap. Acara bonus Bos Bicara bersama Pak Indra Uno. Saya barusan kirim ininya untuk Coach Getty, rule-nya untuk besok malam. Siap. Oke, teman-teman, terima kasih. Semoga materinya bisa bermanfaat dan bisa diimplementasi yang paling penting. Sampai ketemu. Sama-sama Bu Nori. Sama-sama. Terima kasih banyak. Coach Getty sukses. Sama-sama Mbak Esther. Sampai ketemu. Izin live ya. Ya. Oke.